Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswi Universitas Ibrahimi Situbondo yang sedang PPL di Pusat Pengembangan Kampung Indonesia SDGs. atau SDGs yang sedang berkunjung di perusahaan Kopi Bikla. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Terima kasih sahabat-sahabat dari mahasiswi Universitas Ibrahimi Skorjo, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo telah berkunjung di pusat pengembangan ataupun pabrik, di gudang pabrik kopi Bikla Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Satu latar belakang Kopi Bikla sebagai salah satu putra daerah, di mana tempat ini menjadi salah satu tempat terpencil, desa terpencil, kampung terpencil, yang diawali dengan program SDGs, Sustainable Development Goal, bersama dengan Kiai Misbah, pengembangan waktu itu, dan hari ini telah menjadi pusat pengembangan kampung SDGs. Alhamdulillah kami berkembang memulai usaha ini dari sekitar tahun 2019, pertengahan Juni, Agustus, kopi ini mulai di launching bersama Bupati Jember waktu itu, Ibu Hajah Faidah MLR, ya, waktu pelaksanaan Tajem Tra. Dan akhirnya kami memulai itu dengan branding Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Jadi Bikla itu sebenarnya adalah singkatan dari Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Ada beberapa alasan kenapa kemudian saya memiliki brand namanya Bikla. Pertama, karena pembeli pertama produk saya adalah Nyai Hajah Isa As'ad. Kemudian yang kedua, Bikla ini saya ingin mengangkat dua filosofi. Pertama, soal barokah yang hari ini sudah mulai menipis di kalangan kita, sehingga keyakinan bagaimana barokah ini adalah sesuatu yang perlu kita yakini keberadaannya. Dan tentu saja dengan nilai-nilai barokah maka akan terjadi ziyadatul khair, tambahan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, Kopi Lereng Argopuro. Saya ingin membuat brand lokal sebagaimana orang-orang lain memiliki brand lokal. Misalkan kopi di Aceh ada Kopi Gayo, kemudian di Bali ada Kintamani dan lain sebagainya. Saya ingin bagaimana brand kopi Jember yang hari ini bisa saya gambarkan kurang lebih ada sekitar 50.000 hektar kawasan tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat di luar kawasan perkebunan, PTP, PDP, dan perusahaan-perusahaan swasta. Masyarakat Jember menanam kopi ada kurang lebih 50.000 hektar. Nah, terakhir kopi kita itu harganya anjlok di tingkat petani, sehingga antara ongkos produksi dengan harga jual tidak berimbang dan banyak masyarakat dirugikan. Nah, disinilah kemudian saya sebagai salah satu putra daerah di Jember ingin agar bagaimana produk masyarakat ini ada nilai ekonomi yang lebih. Itu yang alasan pertama. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia selama ini masih kurang pandai membuat produk. Sehingga banyak produk yang setengah jadi kemudian diekspor ke luar negeri. Setelah nyampe di luar negeri, dibuatlah produk dan dikembalikan lagi ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini yang sebenarnya membangkitkan saya untuk menyemangati saya untuk bisa membuat satu produk yang nanti bisa bersaing di pasar internasional. Dan alhamdulillah hari ini barokah dari masyayikh kita, dari Ibrahimi, kemudian
kopi kita sudah bisa ditemukan di Amerika, di Kanada, di Taiwan, Cina, bahkan kemarin sudah masuk di Australia. Dan dengan Malaysia, Singapura sudah biasa karena tetangga jiran kita, tetangga negara kita. Nah, ini yang dua alasan ini yang kemudian memberikan semangat ke saya untuk bikin produk. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengedukasi masyarakat untuk menghargai produknya. Nah, oleh karena itu, mulai dari sejak berdirinya perusahaan ini, Bikla ini, di pertengahan tahun 2019, kami menghargai produk masyarakat itu 3.000 lebih mahal dari harga pasar. Jadi kalau misalkan ada harga 21, saya ambil 24. Hari ini sudah ada harga 30, saya ambil 33. Ada 29, saya ambil 22, 32.000. Nah, ini yang kemudian saya ingin bagaimana terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat teredukasi dan menghargai produknya sendiri. Karena kebanyakan masyarakat itu hari ini terjebak dengan sistem ijon. Mereka sudah menjual kopinya sebelum kopinya dipanen. Sehingga begitu kopinya dipanen, sudah habis uangnya. Tinggal shot-kosot begitu. Ini yang kemudian yang ingin kami lakukan dan terus didorong oleh Basnas. Waktu itu kami alhamdulillah dapat modal ya dari Basnas. Kemudian dari modal itu bisa kami belanjakan untuk membuat produk yang lebih banyak lagi. Awalnya mulai dari produk 5 kilo per hari, per minggu, 5 kilo per minggu. Alhamdulillah hari ini sudah bisa 2 ton per minggu. Ini semua tidak terlepas dari dorongan, support dari teman-teman dan doa dari para masyayikh kita dan seluruh para orang tua sesepuh kita bersama. Kemudian yang ingin kita sampaikan, kebetulan Bikla ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Modern Ihyaus Sunnah Al Hasani. Ada 4 pilar yang ingin kita lakukan di dalam kepesantrenan ini. Satu, mendasarkan kepada wasiat dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad, guru kita bersama, bahwa santri Sukoharjo pertama haruslah berjuang melalui pendidikan. Maka saya ingin menjadikan di pesantren ini, pertama adalah bagaimana pesantren menjadi pusat kajian keilmuan, agama, sosial, dan dakwah. Itu yang pertama. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh seluruh pesantren. Kemudian wasiat dari almarhum yang kedua adalah santri hendaknya harus menjadi bagian dari peningkatan pendapatan masyarakat, ekonomi keumatan. Makanya di pesantren ini kami di pilar kedua ingin menjadikan pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Nah, tadi itu yang saya lakukan. Pertama, menghargai produk masyarakat lebih mahal. Kemudian yang kedua, sudah berdiri perusahaan pabrik kopi Bikla. Nanti akan ada usaha-usaha lain seperti halnya handicraft, kerajinan-kerajinan, karena di sini juga banyak kayu. Kemudian ada farm, peternakan, di mana sampai hari ini masih banyak kebutuhan daging. Untuk wilayah Timur Tengah saja tidak bisa dipenuhi dari masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Rata-rata keperluan daging di Timur Tengah itu dipasok oleh Australia, kemudian dari Vietnam, Brazil, dan lain semacamnya. Kenapa tidak dari Indonesia? Ini yang sedang kita lakukan agar bagaimana kebutuhan-kebutuhan daging baik di dalam negeri ataupun di luar negeri nanti bisa dipasok dari bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga, saya ingin memberikan pelatihan kepada seluruh santri. Karena mohon maaf, sampai hari ini santri itu adalah masih terlihat lemah di sisi ekonomi. Ini yang sebenarnya didorong oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai As'ad, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Fawaid dengan tagline Salam Kiai Fawaid, salam perjuangan, salam Kiai Fawaid. Sebenarnya beliau ingin mendorong bagaimana santri itu
Jangan semuanya menjadi ustadz, jangan semuanya menjadi kiai. Tapi haruslah menjadi kiai yang pengusaha, ustadz yang pengusaha. Nah, ini yang perlu terus kita kembangkan ke depan, bagaimana menjadikan santri-santri itu memiliki jiwa entrepreneur. Kemudian yang terakhir, saya ingin menjadikan pesantren ini sebagai pusat tujuan wisata. Kenapa? Saya ingin merubah paradigma di pesantren yang selama ini melekat dengan lembaga pendidikan yang kumuh, dekil, santrinya mesti korengan dulu. Sebenarnya ini paradigma yang salah untuk hari ini. Kalau kita bicara soal pendidikan favorit, mesti arahnya kepada pendidikan di luaran. Padahal pondok pesantren yang favorit sudah jauh lebih banyak. Misalkan salah satunya adalah pondok kita. Sebenarnya kalau bicara soal favorit, Sukorejo sudah lebih favorit dari lembaga yang favorit yang ada. Tapi karena ketawadukan masyarakat pesantren, akhirnya tidak pernah mengklaim bahwa pendidikan di pondoknya adalah pendidikan favorit. Nah, paradigma ini yang saya ingin rubah di masyarakat dengan menjadikan pesantren sebagai tujuan wisata untuk menghilangkan klaim bahwa di pesantren adalah kumuh, di pesantren mesti korengan, di pesantren adalah penjara suci. Itu kan waktu saya mondok dulu di pesantren penjara suci. Sekarang di pesantren sudah bisa merefresh diri. Maka saya hari ini telah membuat satu wahana wisata namanya Agrowisata Sumber Pelangi. Di dalamnya ada yang ingin kita padukan adalah konsep kepesantrenan dan konsep wisata. Jadi orang datang kepada pesantren untuk memahami tentang kehidupan di pesantren dan kemudian dipadukan dengan kehidupan, mengenal kepada agro mulai dari bibit, memilih bibit yang baik, menanam, mempersiapkan penanaman, menanam, memelihara, pengendalian hama sampai kepada pasca panen. Kita akan latih di sini. Nah, itu barangkali yang menjadi gambaran kita ke depan, semuanya dalam bingkai Sustainable Development Goal, insya Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.